to be honest, saya sendiri juga kadang kurang bisa juga kalau dalam hal mengontrol kelas. Nah, itu caranya gimana? Metodenya gimana gitu? Kalau misalnya ketemu dalam satu kelas tuh, ya itu mungkin karena beberapa murid yang mengacaukan seluruh kelas tuh. Jadi cara Tanu tuh membuat sebuah ketegasan pada murid itu seperti bagaimana? Hai, selamat datang di Win of Channel edisi tentang profesi, yaitu tentang why you do what you do. Ya, jadi pada hari ini kehadiran narasumber ya, namanya adalah Tanu Honggonegoro. Beliau adalah salah satu teman seangkatan saya waktu sekolah, dan sekarang dia adalah seorang guru di sekolah swasta di Kota Medan. Ya, mungkin Tanu bisa perkenalkan dulu pada viewer. Halo, perkenalkan nama saya Tanu Honggonegoro. Saya adalah seorang guru di salah satu sekolah swasta di Medan. Selain itu saya juga ada mengajar kegiatan ekskul Olimpiade di salah satu sekolah swasta juga. Oh, oke. Wah, cukup menarik ya tentang Olimpiade ya. Jadi Tanu itu mengajar pelajaran apa di sekolah? Kalau di program reguler, saya mengajar pelajaran matematika sama bahasa Inggris. Oh, itu sekolah SD, SMP atau SMA tuh? Itu SD dan SMP. Oh, SD dan SMP. Tapi kalau untuk yang program ekskulnya, itu kan yang saya ajarkan adalah pelajaran khusus untuk Olimpiade. Ya. Jadi yang saya ajar tuh murid-murid SMA yang sedang mempersiapkan diri untuk ikut Olimpiade. Seperti kita dulu. Ya. Oke, menurut Tanu sendiri itu, melihat sekarang kan generasi kita dengan generasi yang sekarang, itu kan ada terpaut sekitar 15 tahun ya. Jadi mungkin kita itu adalah generasi, di zaman kita itu ada generasi Z bukan? Generasi 90-an ya, kita kan tahun 90-an. Tahun 90-an, Nah, jadi sekarang itu sudah memasuki generasi yang baru, itu generasi Alpha. Nah, jadi menurut Tanu itu apa bedanya murid dulu dengan murid sekarang? Oh, tentunya beda sekali ya. Berbeda jauh. Oke. Kalau salah satu perbedaannya mungkin bisa dilihat dari kemampuan menggunakan teknologi ya. Kalau generasi kita yang dulu sama sekarang kan dalam hal menggunakan teknologi tentu beda jauh ya. Kalau generasi sekarang tentunya lebih mapan lah kan, lebih bisa menggunakan teknologi. Karena kan teknologi sekarang sudah jauh berkembang dibandingkan teknologi dulu ya. Nah, buktinya sekarang HP Android sudah canggih-canggihnya, sudah merek yang tercanggih lah gitu. Waktu masa kita dulu kan sepertinya masih belum ada ya Android ya. Waktu masa kita SMA kan. Jadi itu. Jadi perbedaannya salah satunya dari kemampuan menggunakan teknologi. Tentunya kalau murid sekarang mereka lebih bisa lah kalau dalam hal menggunakan teknologi lah. Tapi kalau hal lain yang membedakan, kalau saya lihat antara murid sekarang dengan yang dulu, sepertinya dari tata krama, tata krama dan etikanya gitu, dari attitude. Kalau saya lihat murid sekarang attitude-nya itu agak kurang gitu, agak minus gitu. Mungkin pengaruh dari teknologi itu juga. Misalnya HP itu lah kan. Nah, karena sebenarnya kalau menurut saya teknologi itu seperti pedang bermata dua kan. Dia bisa membuat seseorang menjadi lebih maju, tapi dia bisa juga menjerumuskan seseorang gitu. Tergantung bagaimana kita menggunakan HP itu kan, teknologi itu. Kalau kita menggunakannya di arah yang salah ya berarti kita sendiri akan terjerumus ke arah yang salah.
Tapi kalau kita menggunakannya untuk sesuatu yang positif kan tentunya menjadi suatu tool yang bisa membantu kita. Nah, Ya kira-kira seperti itu. ya, jadi pengaruh teknologi itu yang membedakan generasi kita dengan generasi yang sekarang ya. Ya betul. Ya, berpengaruh sekali ya kan teknologi itu ya. Oke. Kemudian hal lain yang saya lihat antara murid sekarang dengan yang dulu itu dari sisi pergaulan mungkin. Kalau saya lihat murid sekarang pergaulannya sudah seperti tidak ada batas gitu. Maksudnya mereka bergaul tanpa ada faktor kontrolnya gitu. Gitu. Tidak ada barrier lagi ya. Barrier seperti barrier gitu ya. Ya, kalau dulu kan mungkin kita masih lingkup sekolah, masih dalam lingkup masih agak kewalahan ya, maksudnya mencari koneksinya itu. Iya. Oke. Sekarang Tanu itu kan menjadi seorang guru ya, mungkin bisa ceritakan sisi positif dan negatifnya, maksudnya tuh konsekuensinya tuh menjadi seorang guru itu apa aja? Konsekuensinya? Ya. Konsekuensinya itu, konsekuensinya mungkin kita akan menghadapi banyak komplain dari orang tua murid. Dan juga konsekuensinya itu kita harus siap mental untuk menghadapi murid-murid yang bandel-bandel di sekolah. Terus konsekuensi yang lain ya, kalau untuk masalah untuk kehidupan pribadi mungkin dalam hal ekonomi harus pandai-pandai mengontrol keuangan. Kemudian konsekuensinya ya mungkin itu aja. Itulah ya, komplain dari orang tua ya. Ya, mungkin yang pernah Tanu terima itu komplainnya itu seperti apa? Apakah misalnya muridnya itu terjerumus ke pergaulan yang salah, atau mungkin dia agak sulit belajar atau untuk tertib di kelas itu? Apakah kendala utamanya itu? Kendala utamanya? Di sisi muridnya gitu. Di sisi muridnya? Apakah dia malas, atau apakah mungkin dia kurang cocok di lingkungan kelasnya, atau bagaimana? Itu kita harus lihat muridnya sendiri juga. Kan sifat murid itu bermacam-macam kan. Ya. Ada murid yang malas, ada murid yang pintar, ada murid yang susah diatur, gitu. Ya itu sebenarnya kembali kepada sifat muridnya sendiri. Tapi kalau di kelas itu, kalau menurut saya tentunya yang harus diperhatikan itu adalah dari cara mengajar gurunya itu sendiri. Karena kan kalau namanya murid kan, apalagi kok masih murid SD kan, itu mereka kan pembawaannya masih pengen bermain ya. Jadi seorang guru itu bagaimana dia membawakan pelajaran di kelas itu harus sangat diperhatikan. Maksudnya guru itu harus bisa mengontrol kelasnya. Ya kalau misalnya guru tidak bisa mengontrol kelasnya, ya yang jadinya yaitu kelasnya itu akan menjadi chaos. Sangat ribut, terjadi chaos. Seperti pajak gitu. Jadi sebenarnya yang penting itu adalah gurunya itu sendiri harus bisa mengontrol kelasnya. Nah tentunya untuk mengontrol kelas itu ada beberapa faktor yang harus diperhatikan. Salah satunya itu adalah ketegasan. Nah ketegasan ini sangat perlu diperhatikan karena tidak semua guru juga bisa mengontrol kelasnya. Ya, jadi kalau to be honest, saya sendiri juga kadang kurang bisa juga kalau dalam hal mengontrol kelas. Nah itu sebenarnya kontrol kelas itu sesuatu yang sangat penting kalau kita mengajar. Karena di dalam kelas itu kita akan menghadapi banyak murid ya. Tentunya kita harus mempersiapkan beberapa teknik bagaimana untuk mengontrol kelas kita. Nah, jadi salah satu cara mengontrolnya itu itulah, kita harus memiliki suatu ketegasan. Misalnya kita harus menetapkan ketika kita masuk ke dalam kelas itu, kita harus sudah menetapkan peraturan-peraturan apa aja yang berlaku di dalam kelas itu ketika kita mengajar.
Nah, tentunya peraturan itu harus dipatuhi oleh murid-murid tersebut. Ya. Nah, ketika murid itu melanggar peraturan itu, tentunya kita akan memberikan sanksi kan, memberikan sanksi hukuman. Ya. Nah, jadi mereka tidak berani dong untuk melanggar peraturan tersebut. Nah, tapi tentunya pembawaan kita di kelas itu mesti diperhatikan juga. Misalnya bagaimana cara bicara kita, bagaimana kewibawaan kita sebagai guru. Nah, karena murid-murid sekarang itu mereka itu istilahnya apa ya? Istilahnya dapat dibilang cukup pintar, cukup lihai gitu. Mereka sangat lihai dalam memperhatikan seorang guru. Karena mereka itu tahu ketika seorang guru itu baru pertama kali masuk ke dalam kelas ya, dari cara bicara guru itu saja, anak kecil tuh dia bisa langsung tahu gitu loh. Guru ini bisa dimakan nih gitu. Ini bisa ini nanti kita ajak main-main. Nah, jadi bagaimana ketegasan seorang guru itu harus diperhatikan. Nah, jangan sampai murid itu menganggap remeh atau sepele kepada kita. Karena kalau murid itu sepele kepada kita, maka dia tuh kedepannya tidak akan takut lagi sama kita. Nah, jadi kita harus bisa membuat seorang murid itu merasa segan kepada seorang guru. Seperti itu. Jadi sebenarnya harus ada batasan gap antara seorang siswa dan seorang guru. Jadi kita tidak boleh terlalu dekat dengan murid. Kemudian salah satu hal yang saya pelajari dari guru-guru senior saya, pesan mereka itu ketika kita mengajar di kelas itu kita tidak boleh sekali-kali mengajak mereka untuk bermain gitu. Karena murid-murid sekarang itu dapat dibilang berbeda dengan murid yang dulu gitu loh. Karena murid yang sekarang ketika kita mengajak mereka untuk bermain, nah mereka akan merasa kalau pelajaran kita itu seperti sepele gitu. Nah, jadi kalau untuk murid-murid sekarang, kalau pesan saya untuk bagaimana untuk mengajar murid-murid sekarang itu tentunya harus ada suatu ketegasan gitu. Gitu. Jadi cara bicara kita harus kita perhatikan gitu. Jadi berbicaralah selayaknya seorang guru gitu. Jadi itu. Wah, luar biasa ya penjelasan dari Tanu ini. Mungkin kalau misalnya nih saya penasaran nih cara Tanu tuh menghandle kelas yang sedang chaos itu. Nah, itu caranya gimana? Metodenya gimana gitu? Kok misalnya ketemu dalam satu kelas tuh, ya itu mungkin karena beberapa murid yang mengacaukan seluruh kelas tuh. Jadi cara Tanu tuh membuat sebuah ketegasan pada murid itu seperti bagaimana? Kalau itu, jadi ketika ada beberapa murid yang membuat masalah di kelas, itu tentunya yang pertama kali tentunya saya tegur. Saya tegur. Kalau untuk murid SD terkadang perlu kita marahi juga gitu loh. Nah, tetapi kalau untuk murid-murid yang istilahnya sudah terlampau bandel gitu, itu terkadang kita pun harus menggunakan teknik pendekatan. Kita harus menggunakan pendekatan. Jadi kita harus mengajak dia berbicara secara empat mata gitu. Ya kalau misalnya ada murid yang bermasalah di kelas, lihat juga ya dia membuat masalah apa gitu. Ya terkadang kita perlu memberikan hukuman juga ya. Tapi tentunya hukumannya jangan sampai hukuman fisik. Ya hukumannya ya mungkin hukuman-hukuman yang bisa membuat dia jera gitu. Nah ya mungkin kita bisa menyuruh dia melakukan sesuatu sebagai suatu wujud hukuman gitu loh. Misalnya kita suruh dia untuk membersihkan meja gitu. Pokoknya sesuatu yang bisa yang cocok menjadi hukuman lah gitu. Nah, karena zaman sekarang tentunya tidak boleh lagi menggunakan hukuman fisik ya, gitu. Nah, apakah hukuman fisik itu masih ada sekarang? Atau sudah tidak ada lagi guru-guru sekarang? Kalau hukuman fisik, setahu saya sih sudah hampir tidak ada ya. Karena kan misalnya ambil rotan, pukul sudah tidak boleh ya? Itu sebenarnya sih sudah dilarang sih, apalagi kalau kita memukul sampai menimbulkan bekas di tangannya. Itu sangat
beresiko ya. Oh, ya, Sangat ya sangat beresiko bagi kita sendiri. Oke, sekarang mungkin Tanu bisa nggak jelasin kenapa akhirnya memilih profesi sebagai seorang guru? Oh, kalau itu ya. Kalau itu sebenarnya rahasia saya juga sih. Tapi kalau ditanya mengapa, kalau dari pengalaman yang saya jalani, sebenarnya sih kalau dalam hal mengajar, kalau menjadi seorang guru sebenarnya itu bukan sebenarnya bukan cita-cita saya juga sih, tapi kok kamu ketawa? Jadi sebenarnya awalnya kan saya mengajar privat kan, selesai tamat kuliah, setelah siap kuliah di USU kan saya profesinya mengajar privat di suatu bimbel ya. Ya awalnya kan itu sebenarnya sih saya ada mencoba bekerja juga kan di perusahaan, tapi kayak mana ya, yang namanya passion saya itu passionnya di bidang keilmuan, Akademik ya, bidang akademik ya, terutama di dalam hal ilmu pengetahuan lah atau sains kan. Jadi ya jadi saya merasa sih lebih cocok, saya lebih cocok untuk mengajar ya daripada kalau untuk bekerja seperti yang lain. Nah, tapi ya itu sih alasan utamanya ya karena sesuai dengan passion ya. Ya passion. Karena saya kan kuliahnya kan di jurusan fisika ya. Di USU ya. Nah, jadi ya itulah passion saya tuh di bidang sains ya. Jadi kalau dengan mengajar itu mungkin saya lebih bisa gimana ya, lebih bisa mengeluarkan passion saya gitu. Jadi kalau kita melakukan sesuatu yang sesuai dengan passion kita kan tentunya ketika kita melakukannya tidak merasa ada beban gitu ya, karena memang sesuai dengan kemauan kita sendiri gitu. Nah, ya itulah, dan karena kan hobi saya itu meneliti ya. Jadi mungkin dengan mengajar itu mungkin bisa menjadi suatu modal ya. Mungkin bisa menjadi persiapan bagi saya, atau kedepannya saya bisa mencoba untuk menjadi seorang peneliti ya. Karena ini nanti saya kedepannya mungkin masih mau melanjutkan studi S2 ya mungkin. Gimana tuh? Di USU juga ya? Saya sepertinya bukan di USU. Tapi tentunya saya akan mencoba untuk mendapatkan beasiswa dulu. Jadi saya kedepannya selagi mencari-cari mana beasiswa yang tepat lah gitu. Melanjutkan fisika lagi ya? Itu belum tahu sih, tapi mungkin yang masih berhubungan dengan fisika lah. Mungkin teknik atau yang semacamnya gitu. Gitu. Oke. Menurut Tanu ini, apakah sistem pendidikan itu ada nggak yang perlu diubah dibandingkan dengan zaman dulu? Ada nggak sistem pendidikan yang harus diubah? Sistem pendidikan? Yang dari generasi kita ke generasi sekarang, apakah ada sistem yang berubah? Sistem yang berubah? Tentunya ada ya kalau sistem yang berubah. Misalnya dari kurikulum saja kan sudah berbeda. Misalnya contohnya sekarang kan sudah menerapkan kurikulum merdeka. Apa itu? Jadi kalau kurikulum merdeka itu adalah kurikulum di mana seorang murid itu diberikan kebebasan untuk belajar, untuk mendapatkan ilmu sebanyak-banyaknya. Nah, kemudian di sisi lain seorang guru pun diberikan kebebasan juga untuk bagaimana mentransferkan ilmunya gitu. Bagaimana untuk cara mengajarnya. Tapi tentunya ya harus sesuai dengan silabusnya ya, bukan artinya sembarangan gitu. Maksudnya cara mengajar atau teknik mengajar itu ya terserah pada gurunya sendiri gitu. Kan namanya kurikulum merdeka ya. Nah, jadi pada kurikulum merdeka ini tentu beda sekali dengan kurikulum yang terdahulu. Jadi pada kurikulum merdeka ini di sini yang menjadi titik pusatnya itu, menjadi pusat perhatiannya adalah seorang murid, bukan lagi gurunya. Artinya di sini kita bukan lagi
bukan lagi menitik beratkan pada guru itu ya, tapi kita di sini student center. Artinya pendidikannya itu kita fokusnya pada murid loh. Jadi bagaimana seorang murid itu bisa belajar dalam suasana nyaman gitu. Ya gitu. Berarti belajarnya nyaman gitu ya? Harus belajar yang nyaman. Kemudian kalau kurikulum Merdeka itu tentunya menerapkan interaksi dua arah gitu. Jadi di sini seorang guru itu ketika mengajar di kelas harus mempunyai interaksi dengan murid. Nah, dia tidak boleh cuma sekedar menerangkan, tidak boleh cuma menulis di papan gitu aja. Harus mempunyai interaksi dengan murid. Nah, jadi itu ya, dia murid itu harus kita motivasi supaya dia bisa lebih mengembangkan bakatnya gitu di dalam kelas. Karena setiap murid itu mempunyai bakat masing-masing yang terpendam. Nah, jadi kita sebagai guru itu, kita tugasnya itu adalah sebagai seorang fasilitator. Artinya kita memfasilitasi murid itu dalam hal belajar. Nah, termasuk kita harus memotivasi murid itu sehingga mereka mempunyai minat untuk belajar ya gitu. Jadi kemudian dari cara mengajar, tentunya diharapkan seorang guru itu bisa menggunakan cara-cara yang lebih menarik atau interaktif sehingga murid itu tidak merasa bosan. Jadi itulah perbedaan kurikulum Merdeka dengan kurikulum yang terdahulu gitu. Kemudian kalau sistem pendidikan sekarang di beberapa sekolah mungkin ada sudah menerapkan pelajaran budi pekerti ya. Budi pekerti karena seperti yang kita ketahui bahwa seiring berkembangnya zaman ya, itu kan moral masyarakat itu sudah semakin merosot ya. Nah, jadi mengingat akan hal itu, jadi beberapa sekolah di Medan mereka sudah mulai menerapkan pelajaran budi pekerti atau bahasa Mandarinnya Ticekui. Ticekui, budi pekerti. Nah, jadi budi pekerti itu sekarang dirasa sangat penting ya. Karena untuk mengantisipasi masalah moral masyarakat itu. Ya, jadi kira-kira seperti itu. Kalau misalnya ilmu tentang psikologi, apakah itu layak masuk di kurikulum sekolah? Psikologi. Misalnya tuh pengenalan diri seperti sifat dan karakter gitu, apakah perlu masuk sebagai kurikulum? Itu misalnya pelajar tentang misalnya pengenalan diri seperti MBTI. MBTI itu apa? Nah, itu yang seperti introvert, extrovert, yang itu, tipe itu, 16 tipe itu. Kalau untuk masuk di kurikulum sekolah, kalau menurut saya, kalau untuk saat ini sepertinya belum perlu kali lah. Tapi kalau untuk psikologi, untuk pengetahuan psikologi, itu sangat penting bagi seorang guru. Karena seorang guru itu kan, dia kan berinteraksi dengan murid ya. Nah, jadi ketika dia berinteraksi dengan muridnya, terkadang kita sebagai guru kan kita harus mengetahui psikologi murid itu. Karena setiap murid itu berbeda-beda. Nah, jadi cara kita menghadapi murid itu pun beda-beda juga. Misalnya kita menghadapi murid yang ini dengan cara yang A. Nanti murid yang lain kita menghadapi dengan cara B gitu. Jadi beda-beda bagaimana kita menghadapi murid-murid itu gitu loh. Jadi tentunya seorang guru itu sepertinya mereka perlu mengetahui tentang ilmu psikologi juga ya. Bagaimana pendekatan dengan seorang murid ya. Kita harus mengetahui bagaimana kejiwaan dia sehingga kita bisa tahu bagaimana cara yang tepat untuk membimbing dia gitu. Karena kan sebagai guru itu tidak hanya mengajar tapi membimbing. Nah ketika kita membimbing seorang murid, tentu terlebih dahulu kita harus tahu dulu bagaimana watak si murid itu kan. Nah, jadi kalau menurut saya seorang guru kiranya perlu mempelajari tentang psikologi murid juga. Jadi ilmu psikologi seperti MBTI ini hanya cocok untuk guru ya, berarti untuk murid belum. Untuk murid, kalau untuk murid sepertinya belum loh. Belum ya, mungkin belum waktu yang pas ya mungkin ya. Iya. Sekarang kalau profesi
Tanunya guru, apakah ini akan menjalani profesi ini sampai seterusnya atau mungkin suatu saat ingin mengubah profesi lagi? Sebenarnya kalau mengenai profesi, sebenarnya beberapa waktu lalu ada terpikir untuk mengubah profesi juga. Ya, tapi ya itu seperti yang tadi saya bilang, kan memang passion saya itu sudah di bidang pengetahuan ya. Kayaknya kalau mau mengubah profesi sepertinya agak ini ya. Kayaknya agak kurang tega ya. Karena memang sudah nyaman juga ya, di profesi ini. Tapi untuk kedepannya belum tahu juga ya. Untuk kedepannya, atau nanti ada pekerjaan sampingan gitu. Tapi kalau untuk mengajar sepertinya dalam jangka waktu yang lama ke depan saya akan tetap mengajar sih. Oh ya, tetap mengajar ya. Oke. Tanu itu kan seorang pengajar matematika ya. Nah, sekarang kan pasti banyak murid yang mungkin sangat alergi dengan matematika, mungkin karena dia merasa itu bukan bakatnya atau mungkin dia sangat sulit untuk belajar. Jadi cara Tanu tuh mengajar murid yang seperti itu supaya bangkit rasa minat dia, memunculkan bakat dia tuh di bidang matematika itu seperti bagaimana? Metodenya gimana gitu? Kalau metodenya itu melihat muridnya sendiri juga. Kalau untuk jadi seperti yang tadi saya bilang, itu yang penting kita harus bisa memotivasi si murid itu. Nah, atau kita bisa juga dengan cara kita mengajar dengan cara yang berbeda ya, dengan cara yang lebih menarik mungkin ya, yang lebih interaktif gitu. Jadi mungkin guru lain mengajarkannya dengan cara yang ini, tapi kita bisa mengajarnya itu dengan cara yang kita ubah cara mengajar kita dengan cara yang lebih menarik gitu ya, ataukah dengan semacam game, permainan gitu. Kan kalau yang namanya permainan itu kan biasanya murid itu suka ya. Nah, jadi ketika mereka sudah suka, sudah tertarik kan, mereka akan terangsang sendiri ya untuk belajar ya. Nah, jadi itu yang harus kita buat, itu kita harus buat mereka tertarik gitu. Nah, mungkin seperti itu. Berarti intinya tuh murid tuh yang penting dia tertarik dengan pelajarannya. Itu yang paling penting ya. Memunculkan motivasi dia gitu ya. Tapi tentunya itu bukan sesuatu hal mudah ya. Karena kan setiap murid itu, untuk menghadapi setiap murid itu beda-beda caranya. Jadi mungkin murid ini kita memotivasinya atau men-treatnya dengan cara inilah, tapi ini beda lagi dengan murid lain gitu. Nah, jadi seperti tadi saya bilang, kita harus mengenal kepribadian mereka. Gitu. Oke. Jadi ini adalah pertanyaan terakhir ya. Jadi apa bangganya menjadi seorang guru? Bangganya ya. Bangganya mungkin kalau seorang guru itu istilahnya apa ya? Istilahnya kalau kita di sekolah itu, kita itu kalau di mata orang lain tuh, maksudnya di mata orang tua murid itu, kita istilahnya seperti seorang artis lah gitu ya. Maksudnya gini, maksudnya bukan artis yang di sinetron itu loh. Masuk artis di sini maksudnya dalam hal pendidikan ya, dalam bidang keilmuan. Kenapa saya bilang akan menjadi seperti seorang artis? Karena kan tentunya di sekolah itu kan seorang guru itu menjadi pusat perhatian banyak orang, kan gitu ya. Nah, kalau misalnya bagi murid itu sendiri, kalau ada pertanyaan-pertanyaan atau soal-soal di buku yang mereka tidak ngerti, kan tentunya mereka tanya sama gurunya dong. Kan tidak mungkin mereka tanya sama tukang becak yang di depan, betul nggak? Nah, jadi itu yang saya bilang, kita akan menjadi sumber perhatian. Nah, ketika kita mengajar di kelas, tentunya kan banyak mata yang melihat kita ya, betul ya. Jadi sebagai seorang guru itu itulah seperti seorang public figure, tapi dalam lingkup sekolah, dalam lingkup pendidikan gitu. Nah, artinya kita akan menjadi sumber perhatian, tapi oleh karena itu kita juga harus memperhatikan cara bicara kita, kemudian bagaimana penampilan kita, kan itu semua diperhatikan juga ya, gitu. Nah, jadi
itulah. Kemudian kalau hal yang membanggakan yang lain, tentunya kalau dalam hal ilmu pengetahuan inilah ya, kan tentunya seorang guru itu menjadi sumber ilmu lah ya bagi murid-murid ya gitu. Nah, jadi kan kalau kita bisa mengajarkan ilmu itu kepada murid-murid kita ya, terkadang itu ada suatu kebanggaan tersendiri juga ya, gitu. Nah, kemudian yang bagi saya yang membanggakan sebagai seorang guru itu mungkin ada kesempatan untuk mengembangkan diri ya, terutama dalam hal ilmu pengetahuan. Kemudian terkadang guru itu juga diberikan kesempatan untuk mengikuti pelatihan-pelatihan, atau terkadang ada juga zaman sekarang ada juga olimpiade guru. Olimpiade guru ada ya. juga sekarang. Jadi mungkin yang membuat saya tertarik itu ya itulah seperti olimpiade guru gitu. Kemudian pelatihan-pelatihan gitu. Kemudian kita juga bisa mengembangkan wawasan kita gitu. Nah, gitulah. Jadi Tanu tuh banyak sekali guru favorit ya dulu ya. Guru favorit. Nah, guru yang menjadi role model, menjadi teladan. Role model tentunya ada kok role model. Wah, cukup menarik ya pembahasan dengan profesi seorang guru dari teman saya Tanu ini ya. Ya. Mungkin Tanu ada nggak closing statement untuk teman-teman yang menonton ini? Jadi untuk memberikan sebuah inspirasi bahwa seorang guru itu adalah profesi yang sangat membanggakan. Oh, ya bagi teman-teman rekan guru ya, menjadi seorang guru itu tentunya kalau dalam hal ekonomi ya itulah itu istilahnya harus berkecukupan lah ya. Tetapi menjadi seorang guru itu tentunya merupakan sesuatu tugas yang cukup mulia gitu. Tapi juga harus memiliki tanggung jawab yang besar. Ya. Karena tanggung jawab itu adalah membimbing murid ya. Ya. Nah, jadi kalau seorang guru itu, kalau kita salah mengajarkan pada murid, itu tentunya kan memiliki konsekuensi yang besar ya. Gitu. Kalau kita salah mengajarkan, nanti murid itu bagaimana itu ya nanti? Nanti kalau kita salah mengajarkan ilmu ya, wah itu nanti ya dia nanti di ujian ya salah kan nanti kan dia menjawabnya gitu. Nah, jadi ya itu kalau seorang guru itu memiliki tanggung jawab cukup besar lah ya. Karena kan seorang guru itu tidak hanya mengajar, tapi juga mendidik gitu loh. Nah, karena ya itu sebenarnya tugas utama guru itu mendidik. Sebenarnya yang pertama itu mendidik, yang kedua baru mengajar gitu. Jadi pesan saya bagi guru-guru yang lain adalah harus tetap semangat lah ya dalam mengajar ya. Karena guru ini kan merupakan suatu profesi yang akan menciptakan profesi yang lain gitu loh. Karena tanpa guru kan tidak mungkin ya ada profesi yang lainnya. Ya, betul nggak? Gitu. Betul. Seperti itu dokter gigi. Betul nggak? Ya, gitu ya. Nah, seperti misalnya dokter gigi lah. Dan juga profesi-profesi yang lain, ya kan? Kan tentunya mereka waktu di sekolah mereka belajar dari seorang guru ya. Artinya profesi guru itu kan profesi yang menjadi portal bagi profesi yang lain ya, gitu ya. Jalan karir. Ya, jadi kalau seorang guru itu salah mengajarkan, ya, atau salah berkata-kata, itu akan beresiko besar ya, bagi murid-murid itu. Nah, jadi sebagai seorang guru itu, itulah kita harus mendidik murid kita di jalan yang benar ya, gitu, sehingga mereka mempunyai masa depan yang bagus gitu. Ya, jadi kira-kira seperti itu pesan dari saya. Ya, oke, luar biasa ya penjelasan dari teman saya Tanu Honggo-Nenggoro ya. Jadi tentang profesi guru, yaitu bisa saya simpulkan dengan 3 kalimat dari Ki Hajar Dewantara. Oh ya, apa itu? Itu adalah Tuk Wuri Ingarso Song Tulodo.
Ingmadio Mangunkarso Tutwuri Handayani. Oh ya. Yang artinya di depan kita menjadi teladan, di tengah kita membimbing, dan di belakang kita tuh mendorong, memberikan semangat kepada para siswa supaya mereka tuh menjadi orang yang berhasil untuk masa depan dia ya. Iya betul sekali. Ya. Cukup sekian bincang-bincang Why You Do What You Do edisi di Wilnov Channel ini. Jadi cukup sekian. Terima kasih untuk para viewer yang sudah menonton, dan ingat subscribe di Wilnov Channel di bawah ini. Cukup sekian dan terima kasih, dan salam Wilnov Channel.